Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni, salah satu guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Bantar, Kota Tasikmalaya. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini Jumat 24 November 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kota Mekah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, terima kasih untuk semangatnya pagi ini. Walaupun cuaca di luar sedang hujan, baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melakukan berdoa dulu. Silakan untuk doa dipimpin oleh ketua muridnya. Silakan oleh Ilham. Ya baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan segala sesuatu yang kita rencanakan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan terutama mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bertadarus, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 11 sampai ayat 15. Kitabun mubin. Allahu bisa bani Israil. Bainahum adawatan ila yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim. Selanjutnya akan Ibu absen. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hasan, ada yang tahu Hasan kemana? Tidak ada keterangan. Baiklah, Ibu absen dulu satu persatu. Ainun Sofiani, Aulia,
Bella, Egi, Fatma, Habib. Selanjutnya, sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu akan memeriksa dulu kerapihan dari seragamnya. Silakan yang seragamnya belum rapi, dirapihkan dahulu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Kemudian tempat duduknya yang belum nyaman, sampah. Sampah yang ada silakan diambil dan buang ke tong sampah. Silakan. Yang di sekitarnya ada sampah, ya silakan boleh buang dulu keluar. Sebelum kita menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, ada yang masih ingat tidak? Pertemuan minggu kemarin kita menjelaskan tentang jahiliyah. Ya, apa itu jahiliyah? Apa itu jahiliyah? Silakan, Kakak. Zaman kebodohan. Iya, jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Tidak percaya adanya Allah. Iya, karena tidak percayanya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tidak percayanya adanya Allah, disebut dengan zaman jahiliyah itu karena perilaku mereka yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Di antaranya apa? Berjudi, menyembah berhala, terus perempuan hidup. Nah, itu adalah nilai atau dari sisi negatif bangsa Arab sebelum Islam. Sedangkan sisi positifnya apa minggu kemarin? Menepati janji, menepati tamu. Nah, itu adalah nilai-nilai positif dari bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membagikan asesmen awal terlebih dahulu. Sudah semua? Belum. Yang sudah silakan boleh untuk dikumpulkan kembali. Untuk pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu melakukan dakwah itu di dua tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Di Mekah Nabi melakukan dakwah selama 13 tahun. Turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu, ada yang mau membacakan? Silakan. Serta dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. 2. Peserta didik dapat mengambil ibrah dari substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dan tujuan pembelajaran kedua yaitu
didik dapat mengambil ibrah. Nah, apa itu ibrah? Nah, selain hikmah ada lagi apa? Pelajaran. Nah, jadi kita akan mengambil pelajaran dari substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Nah, untuk metode pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode diskusi. Selain metode diskusi, kita juga akan melakukan metode TGT. Apa TGT? Turnamen Genshin. Jadi TGT itu adalah turnamen Genshin. Jadi nanti ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, selain diskusi, kita juga akan melakukan permainan secara berkelompok. Siap untuk hari ini? Siap. Yang kedua, kira-kira ini apa? Nah, ini adalah gambar yang sedang melakukan dakwah secara sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian boleh dilihat di gambar ketiga. Ini adalah dakwah secara terang. Akhirnya Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, jadi surah Al-Alaq itu adalah wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan turunnya wahyu yang pertama ini sekaligus menjelaskan atau menerangkan bahwa Nabi sah diangkat menjadi Rasul. Satu kali lagi, turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menandakan bahwa Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika usia berapa tahun? 40 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul. Tugas Rasul itu apa? Menyampaikan dakwah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kalau kepada Nabi mah tidak wajib untuk disampaikan, tidak wajib untuk disebarkan. Tetapi kalau sudah menjadi Rasul, selain untuk dirinya sendiri, juga wajib untuk disebarkan atau mengajak, ya. Nah, itu adalah wahyu yang pertama. Setelah selang beberapa lama, yaitu ada yang menyebutkan 2 tahun, barulah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Coba Al-Mudaththir ini menjelaskan tentang apa? Ya, dalam secara sembunyi di sini adalah mengajak atau berdakwah kepada orang-orang terdekat. Golongan perempuan yaitu Siti Khadijah. Golongan laki-laki yaitu Abu Bakar Siddiq. Dari golongan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian keempat dari golongan hamba sahaya yaitu ya. Ketika Nabi sudah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian turun kembali wahyu dari Allah, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat berapa? 94. Menjelaskan tentang apa? Dakwah secara terang-terangan. Untuk kegiatan kelompok hari ini, diskusi kelompok ini,
Sebagaimana yang Ibu tadi bicarakan, yaitu kita akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu menjelaskan tentang, nah yang ini tadi kira-kira tentang apa? Tentang apa? Tentang substansi dari dakwah Nabi Muhammad. Kemudian kalau kelompok 2 menjelaskan tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan kelompok 3 akan menjelaskan tentang dakwah secara terang-terangan. Ya, jadi kita akan dibagi 3 kelompok. Satu kali lagi, pertama menjelaskan tentang substansi dakwah, yang kedua tentang strategi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang ketiga tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, Ibu sudah membuat gulungan kertas. Di dalam gulungan kertas ini ada nomor dari nomor 1, 2, dan 3. Jadi silakan boleh mengambil satu kertas, satu siswa. Nanti kalau nomor 1 berarti itu kelompok 1. Kalau nomornya 2 berarti itu adalah kelompok 2. Mengerti? Ya, silakan boleh diambil satu kertas. Jangan dulu dibuka, jangan dulu Sudah dibagi kelompok, nanti kalian silakan diskusikan sesuai dengan judul dari kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk jawabannya nanti boleh dicari di LKS atau cari di internet, dan juga silakan untuk melihat atau menyaksikan dulu video tentang pembelajaran substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Dalam kesebelah kanan dan kiri, kemudian ke belakang, tidak ada siapapun selain bebatuan dan pepohonan. Dan sama seperti malam-malam sebelumnya bertahan di gua itu, pada malam 17 Ramadan atau bertepatan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Baiklah, setelah kalian menyaksikan video barusan, jadi silakan untuk sekarang kalian mendiskusikan sesuai dengan tema dari tiap kelompoknya. Silakan.
sekalian, hasil diskusi sudah selesai, waktunya sudah selesai. Jadi saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 1 silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil musyawarah kami dari kelompok 1. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. 3. Menegakkan keadilan dan persamaan derajat. 4. Mengajarkan adanya hari kiamat. Ya itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi substansinya apa saja? Yang pertama, Mengajarkan tauhid. mengajarkan tauhid. Yang kedua, Memperbaiki akhlak. memperbaiki akhlak bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Dakwah sembunyi. Nabi mengajak orang-orang untuk temannya. Tujuannya adalah percaya kepada sesuatu. Yang dikenal as-sabiqun al-awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita, dan mendapatkan 40 hingga 50 orang as-sabiqun al-awwalun. Rasulullah secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Dengan turunnya yaitu bahwa Nabi setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Ibu sudah membuat 3 kertas ya. Nah, 3 ini dibagi kelompok, yaitu ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Di dalam kertas ini ada pertanyaan. Jadi untuk menjawabnya di bagian luar. Di bagian luar kalian menjawab. Kemudian nanti di tiap kelompok 5 orang. Ayo silakan maju. Semakin cepat semakin baik menyelesaikan soal. Kemudian kelompok 2 betul, kelompok 3 juga betul. Kemudian untuk pertanyaan nomor selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun dan sebutkan 4 golongannya.
dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi dari dakwah Nabi Muhammad itu apa? Yang pertama, mengajarkan tauhid. Yang kedua, memperbaiki anak. Yang ketiga, yang terakhir, itu adalah rangkumannya. Yang kemudian yang kedua, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi tadi dilakukan oleh Nabi selama 3 tahun dengan diturunkannya Quran surah apa? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kemudian strategi yang kedua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah dakwah secara terang-terangan, yaitu dengan ditandai turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, kemudian dari ringkasan yang selanjutnya ada beberapa ibroh atau ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari judul substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Yang pertama apa? Dalam berdakwah dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Harus sabar dan harus ikhlas. Kemudian ibroh yang kedua apa? Meluruskan dan memurnikan niat menjadi pegangan kita dalam melakukan dakwah. Ya, jadi yang kedua itu harus meluruskan niat. Ya, yang ketiga apa? Selalu berperilaku terpuji. Selalu berperilaku terpuji, ya, agar dakwah kita sampai kepada orang yang mendengarkan. Kemudian yang terakhir apa? Dakwah hendaknya pandai merangkai semua kalangan meskipun berbeda pandangan. Ya, jadi seorang pendakwah itu harus bisa merangkul semua lapisan masyarakat atau semua golongan. Ya, mengerti sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, paham semuanya? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini tentang substansi dan strategi dakwah Nabi di kota Mekah telah selesai. Ditutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.